Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar para mahasiswa Akademi Telkom Jakarta. Terima kasih atas kehadiran kalian pada pertemuan pada hari ini. Kita akan membahas tentang materi himpunan untuk mata kuliah Matematika Diskrit. Mohon kerjasamanya untuk fokus pada video yang akan saya bagikan. Berikut adalah pengertian tentang himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek-objek yang berbeda yang di dalamnya ada unsur, elemen, atau anggota. Nah, untuk penyajian himpunan dalam bentuk enumerasi, itu bisa dibuat sebuah himpunan A misalnya ya, sama dengan terdiri dari 1, 2, 3, dan 4, atau himpunan B 2,4, 6, dan 8. Sedangkan ada himpunan-himpunan yang berbentuk baku, ya misalnya himpunan bilangan asli, jadi himpunan N itu terdiri dari bilangan asli, 1, 2, hingga tak terhingga. Kemudian himpunan B itu adalah bilangan positif, 1, 2, hingga tak terhingga. Himpunan Z adalah himpunan bilangan bulat, mulai dari minus ya, minus 2, minus berapapun, 0, 1, 2, hingga tak terhingga. Kemudian untuk himpunan bilangan rasional itu kita lambangkan dengan Q, dan real adalah R, dan kompleks adalah C. Nah, untuk notasi pembentukan himpunan ini biasanya ada ditambahkan syarat yang harus dipenuhi ya di dalam bentuk kurung kurawal ini ya notasinya. Contohnya pada contoh 3, A adalah himpunan bilangan positif yang lebih kecil dari 5. Jadi X ya adalah himpunannya atau bilangannya, dan setelah tanda itu adalah syarat yang harus dipenuhi, yaitu X adalah bilangan positif lebih kecil dari 5 ya. Sehingga bisa kita cari hasilnya adalah bilangan positif itu mulai dari 1 ya. Berarti lebih kecil dari 5 berarti 1, 2, 3, dan 4. Nah, bisa juga ya kita nyatakan dalam bentuk diagram Venn. Misalkan U adalah universal. Jadi bilangan apapun yang ada di wilayah universal yaitu terdiri dari bilangan 1 hingga 8. Nah, untuk bilangan himpunan A itu kita buat sebuah lingkaran ya. Nah, di sini A itu adalah himpunan 1, 2, 3, dan 5. Sedangkan B adalah 2, 5, 6, dan 8. Nah, maka bentuk gambar diagram Venn-nya ya, A dan B, A itu di dalam lingkarannya adalah 1, 2, 3, dan 5, dan B di dalam lingkarannya ada 2, 5, 8, 6. Maka irisan atau pertemuan antara himpunan A dan B adalah angka 25. Sedangkan di luar himpunan A dan B ya, itu ada 7 dan 4. Sehingga universal atau himpunan bilangan universal secara keseluruhan itu bisa kita baca 1, 2, 3, 5, 8, 6 ya di A dan B. Kemudian 7 dan 4 itu di luar A dan B. Kemudian apa yang disebut dengan kardinalitas? Jumlah elemen di dalam A atau dalam tanda vertikal ya, kiri dan kanan itu disebut dengan kardinal. Kardinal A merupakan himpunan berhingga, maka jumlah elemen berbeda di dalam A disebut kardinal dari himpunan A. Contoh 6 ya. A
X merupakan bilangan prima yang lebih kecil dari 20. Maka karena bilangan prima, ya, kita hitung ya, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Karena lebih kecil dari 20, maka 23 itu tidak termasuk bilangan dalam himpunan A. Maka kardinalnya ya A kardinal sama dengan 8, yaitu jumlah elemen. Karena ditegaskan di atas ya, kardinal itu adalah jumlah elemen. Maka jumlah elemen dari himpunan A adalah 8. Contoh lain misalnya di D ya, 6D. T sama dengan kucing, A, Amir, 10, paku. Maka kardinalitas dari T sama dengan 5. Karena elemen yang ada di dalam himpunan T ada 5. Kemudian himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki satupun elemen. Bisa kita nyatakan dalam bentuk 0 sama dengan 0, atau notasinya adalah 0 dicoret atau kurung kurawal tanpa bilangan apapun atau kosong. Ya. Misalnya, X lebih kecil dari X, maka tidak ada elemen yang di mana X tadi lebih kecil dari X, karena X-nya sudah disebutkan, ya lebih kecil harusnya X lebih kecil daripada 1 itu bisa, berarti 0 gitu ya. Tapi X harusnya kan sama dengan X ya, maka nilai elemennya ya sama dengan 0. Kemudian himpunan A dikatakan sebagai subset. Subset ini adalah himpunan bagian. Bisa kita notasikan, misalnya B dikatakan subset dari A, notasinya adalah A, kemudian ada ya lambang seperti C ya, dikasih garis bawah, kemudian B. Maka A adalah bagian dari B. Ya. Nah, contohnya di contoh 8 ya. 1, 2, 3 adalah bagian dari 1, 2, 3, 4 hingga 10 ya. Atau 1, 2, 3 bagian ya dan sama dengan ya dengan 1, 2, 3. Jadi ya yang di depan itu adalah ya elemen bagian atau himpunan bagian, yang di sebelah kanan adalah himpunan keseluruhannya. Nah, contoh di 8D ya. A adalah himpunan bagian dari B. Maka A itu ada di dalam B. Ya. Lingkaran yang terluar adalah B, sedangkan di lingkaran yang dalam adalah A. Kemudian ada yang disebut dengan himpunan sama atau persamaan A sama dengan B jika elemen A merupakan elemen B. Ya, ini bisa kita notasikan dengan A sama dengan B, atau misalnya di dalam menggunakan himpunan bagian, maka himpunan bagian dari B, maka B bisa dinyatakan juga himpunan bagian dari A. Ya. Jadi B dengan A tidak ada perbedaan. Contoh di 9I ya. Himpunan A itu terdiri dari 0 dan 1. Maka himpunan B dinyatakan X dalam kurung X kurang 1 sama dengan 0. Maka kalau kita pindah ruas ya, maka X kurang 1, 0 sama dengan 0 bagi X ya, berarti 0 juga ya. Berarti X sama dengan 1. Ya, berarti nilai himpunan B itu ada di dalam himpunan A. Dan bisa juga X tadi kan karena 0 bagi X, X-nya sama dengan 0 ya. Berarti juga termasuk ya B sama dengan A.
Ya, jadi A sama dengan B atau B sama dengan A, karena 0 dan 1 itu juga memenuhi untuk himpunan B. Contoh 9.3 ya. Jika A 3585 dan B 38, maka karena sama-sama ada 3 dan 8 di sisi di himpunan A ada 38 ya. Di B ada 38, tapi di B tidak ada 5 angka 5 ya. Angka 5 enggak ada, maka A tidak sama dengan B. Jadi tidak memenuhi persamaan. Kemudian ada himpunan ekivalen, ya, di mana himpunan A ya sama ya bila kardinalnya sama, ya. Jadi ekivalen dengan himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan A jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Kardinal tadi apa? Jumlah elemen, ya. Misalkan himpunan A 1357 dan B adalah A, B, C, D. Jadi sama-sama memiliki 4 elemen, ya, maka A kardinal sama dengan B kardinal. Kemudian himpunan saling lepas adalah tidak adanya ikatan ya antara kedua himpunan, ya. A dan B, A memiliki elemen yang berbeda dengan B. Ya, jadi tidak sama elemen A dan B. Maka bisa dinotasikan saling lepas itu dengan A garis miring 2 kali B. Ya, contoh di 11, jika A 1357, maka tidak ada satupun elemen himpunan A berada di himpunan B, di mana himpunan B adalah A, B, C, dan D. Kemudian himpunan kuasa, ya, atau disebut dengan power set, suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A. Dinotasikan ya power set dari A itu dengan 2 pangkat M. Jadi jika A 1,2, maka di sini elemennya ada 2 ya. Elemennya ada 2, maka 2 pangkat 2, ada 4. Maka power set dari himpunan A itu ada 4 elemen, yaitu himpunan kosong, kemudian elemen 1 ya, dalam kurung kurawal 1, elemen 2 dalam kurung kurawal 2, dan elemen 1,2. Nah, ini disebut dengan power set. Contoh 13 ya, himpunan kuasa dari himpunan kosong ya P himpunan dalam kurung himpunan kosong, maka elemennya hanya ada, karena dia kosong 2 pangkat 0 ya. M-nya 0. Ya, jadi 2 pangkat 0 berarti isinya cuma 1 elemen, yaitu himpunan 0 tersebut. Kemudian irisan atau disebut dengan intersection, tadi sudah ada contohnya ya di depan. Ya, misalkan A ya saling beririsan dengan B. Ya, maka bentuk diagram Venn-nya ya yang diarsir atau diberi warna seperti abu-abu seperti ini ya. Maka jika A 2, 4, 6, 8, 10 dan B 4, 10, 14, 18 ya, maka A irisan B ya, mana bilangan yang sama dengan A dan B muncul ya, yaitu 4 dan 10. Ya, jadi yang beririsan itu adalah elemen yang sama antara himpunan A dan himpunan B, yaitu 4 dan 10. Kalau union adalah gabungan, ya, menggabungkan antara dua himpunan, ya, dilambangkan dengan bentuk U, ya. U dalam arti union, ya, di mana X elemen A atau X elemen B. Jadi seluruh elemen A digabungkan dengan seluruh elemen B, ya. Contohnya jika A 258
dan B 7522. Maka A union B itu 257822. Nah, kalau komplement adalah himpunan A yang mengandung semua elemen dalam semesta pembicaraan yang tidak ada di dalam A. Jadi, komplementnya adalah himpunan di luar himpunan A. Contoh, U1, 2, hingga 9. Jika himpunan A 1379, maka yang tidak termasuk dalam himpunan A atau A komplement sama dengan 2, 4, 6, 8. Tapi lihat juga ke semestanya ya. Semestanya itu disebutkan 1 sampai 9. Berarti kita hanya melihat A komplement adalah sisa dari yang tidak disebutkan di A. Ya, yang disebutkan di A itu kan 1379. Ya. Sisanya adalah 2, 4, 6, dan 8. Kemudian apa yang disebut dengan selisih ya, atau dalam bahasa Inggris difference ya. Selisih dari dua himpunan A dan B yang suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen A tapi bukan elemen dari B dapat dikatakan sebagai komplement himpunan B relatif terhadap himpunan A. Contohnya 135 dikurangi 123. Ya, anggap saja lebih mudah kita seperti pengurangan ya. A dikurang B, ya maka sisanya adalah karena 1, 3, dan 5, ya itu dikurangi 1, 2, 3, maka yang ada di B-nya kan cuman yang sama dengan A itu adalah 1, 3 ya. Jadi sama-sama ada 1, 3, tapi 5-nya tidak ada. Ya maka sisanya 5. Atau bisa lihat di gambar diagram Venn ini ya. Tadi A itu yang beririsan kan cuma 1, 3. Ya. Maka yang dikurangi adalah 1, 3-nya dikurangi, yaitu yang irisan di tengah ini dianggap dibersihkan ya. Jadi tadinya kan abu-abu menjadi putih ya. Kemudian 1, 3 ini bergabung dengan himpunan B. Ya, 1, 3 dan 2, ada 2-nya di sini ya. Kemudian 5-nya adalah gambar buramnya ya. Sedangkan 1, 3 itu irisannya sudah putih dan yang B yang putih di luar ya itu adalah 2. Kemudian ada beda setangkup ya atau symmetric difference. Beda setangkup dari himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya ada pada himpunan A atau B tapi tidak ada pada keduanya. Maka gambar diagram Venn-nya ya itu irisannya yang dikurangi ya. Jadi A kalau di union dengan B maka irisannya ya, yaitu 2. Jadi A setangkup B itu 3, 4, 5, 6. Ini lambang A setangkupnya tidak ada. Ya lambangnya harusnya plus di lingkar seperti ini ya. Jadi A setangkup B itu hanya 3, 4, dan 5, dan 6 ya. Sedangkan yang irisannya cuma 2 itu dibuang. Nah, untuk beberapa soal yang lain itu bisa kita buktikan ya pembuktiannya. Jadi misalnya ada sebuah soal ya. Misalkan A, B, dan C adalah himpunan. Buktikan A irisan B dalam kurung B union C sama dengan A irisan B dalam kurung ya. Kemudian di union dengan dalam kurung A irisan C. Ya, kalau kita buktikan dengan diagram Venn itu mungkin lebih mudah ya. Karena ada visualnya. Visualnya kita bisa perhatikan. Misalnya A irisan dalam kurung B union C ya. Ini yang sebelah kiri. Kita gabungkan dulu ya yang dalam kurung dulu. B union C. Berarti B ditambah dengan C, maka kemudian BC tersebut kita iriskan dengan A. Ya, maka
irisannya adalah seperti di gambar ini. Nah, sedangkan kalau yang A iris B digabung atau di union dengan A iris C, maka kita cari dulu A iris B-nya ya. A iris B berarti yang bulat di tengah antara A dan B, kemudian di union dengan A irisan C. A irisan C mana? Ya, yang bulat di tengah antara A dan C ya. Nah, kemudian digabungkan irisan antara irisan dengan irisan yang pertama tadi ya dengan irisan yang kedua digabungkan, maka terbentuklah bentuk irisan seperti ini ya. Nah, ini kiri antara gambar kiri dan kanan itu sama, maka pernyataan di atas ya itu kita buktikan dengan diagram Venn itu tepat ya. Atau menggunakan tabel keanggotaan ini seperti mirip dengan tabel kebenaran ya di logika ya, aljabar linier. Nah, contoh pernyataan ya kita buat kalau untuk tabel keanggotaan seperti ini, pertama kita buat dulu ya. A, B, C-nya apa saja? A, B, dan C ya. Maka kita buatkan ya angka yang tidak sama ya antara A, B, dan C. Ya, jadi itu bisa dianggap ini 0 itu sebuah elemen 0 ya. Ya, jadi A 0, B 0, C 0. Kemudian C hanya ada 2 elemen yaitu 0 dan 1. Maka C berubah jadi dari 0 jadi berubah jadi 1 ya, maka 001. Kemudian yang B berubah nih jadi 1, yang C kembali lagi jadi 0. Jadi 10, 11, dan seterusnya ya. 100, 101, 110, 111. Ya. Maka kalau kita unionkan ya, B union C, maka union itu OR ya kalau di logikanya. Jadi 0 union 0 itu 0, 0 union 1 itu 1, 1 union 0 itu 1, 1 union 1, 1. Jadi kayak tambah ya. 0 tambah 0, 0, 0 tambah 1, 1, 1 tambah 0, 1, 1 tambah 1, 1. Sedangkan kalau yang irisan itu perkalian ya. Bisa dianggap perkalian. Ya. N ya, kalau dalam logika itu N ya. Misalnya contohnya A ya irisan B, maka 0 kali 0 0 ya. Jadi irisan itu bisa dianggap perkalian. 0 kali 0 0, 0 kali 0 lagi ya. 0 kali 1 0 ya. 0 kali 1 0 lagi. 1 kali 0 0, 1 kali 0 0, kemudian 1 kali 1 1 ya, 1 kali 1 1 dan seterusnya ya. Kemudian kita pernyataan tadi kan A irisan B dalam A irisan dalam kurung B union C. B union C sudah kita dapatkan. Sekarang kita iris dengan A ya. Dengan iris A berarti 0 dikali A gitu ya. Ya. B UC-nya kan B union C kan 0. 0 kemudian diiris dengan A berarti dikali ya. 0 kali 0 0. 1 kali 0 0, 1 kali 0 0, 1 kali 0 0. Kemudian 0 kali 1 0, 1 kali 1 1, 1 kali 1 1, 1 kali 1 1. Nah, maka didapatkan A irisan BUC adalah seperti ini ya bilangannya ya. 0 0 0 0 0 1 1 1. Nah, kalau yang di sebelah kanan ini kita mencari A irisan B union A irisan C ya. Kalian bisa ya ini ya. A irisan B di union dengan A irisan C. Union tadi apa saya bilang penjumlahan ya, plus ya.
Jadi 0 tambah 0, 0, 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 0 tambah 1, 1, 1 tambah 0, 1, 1 tambah 1, 1. Ya. 1 tambah 1, 1 kenapa? Karena ya itu saya bilang tadi, ini seperti logika ya, aljabar linear. Jadi kalau 1 ditambah 1 ya karena bilangannya tidak ada yang lebih dari 1, maka disebut hanya sama dengan 1. Maka hasilnya adalah 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1 sama dengan yang sebelah kiri. Nah, itu pembuktian dengan tabel keanggotaan atau menyerupai tabel kebenaran. Kemudian dengan menggunakan aljabar himpunan atau menggunakan hukum-hukum seperti distributif, komplement, identitas, ya. Kemudian ada komutatif bisa juga ya. Jadi seperti ini ya. A irisan B union A irisan B komplement ya. Kalau hukum distributif ya yang tadinya besar ya. Ini kan pernyataannya sebelah kiri besar, kemudian diperkecil seperti ini ya. Nah, maka ya bentuknya ya A irisan B union B aksen. Karena bisa dianggap tadi ya, irisan itu seperti perkalian. Jadi A dikali B ditambah B aksen gitu ya dalam penulisan matematisnya. A dikali B ditambah B aksen. Maka kalau kita distributifkan A kali B ya seperti yang kiri, A kali B U union ya ditambah A dikali B aksen atau A irisan B aksen ya. Jadi yang kiri juga kita bisa lihat ya, atau kita tuliskan dalam matematisnya ya, A dikali B ditambah A dikali B aksen ya. Nah, karena B union B aksen ya, B tambah B aksen itu adalah 1 ya, atau kita lambangkan universal, maka A irisan atau A kali 1 itu sama dengan A. Nah, ini berlaku hukum identitas. Nah, atau menggunakan bentuk definisi ya. Jadi, contoh misalkan A dan B himpunan jika A irisan B itu bilangan kosong, ya, maka A himpunan bagian dari B union C, maka A adalah himpunan bagian dari C. Ya, ini dalam bentuk pernyataan seperti ini ya. Kalau dalam rumusan matematika ya itu lebih banyak pernyataan-pernyataan dalam bentuk teks seperti ini ya untuk pembuktian sebuah rumus ya. Mungkin pertemuan kita sampai di sini ya. Materi-materi tadi bisa lebih lanjut kita bahas di grup ya atau grup WhatsApp atau di forum asinkron untuk pembelajaran online. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.